Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesa Letizia dengan NIM 2407010, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas C akan menampilkan video penjelasan mengenai pemikiran aliran monetaris. Langsung saja ikuti videonya. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa inflasi bisa terjadi dan bagaimana uang beredar mempengaruhi perekonomian kita? Di balik fenomena ekonomi tersebut terdapat sebuah aliran pemikiran yang sangat berpengaruh, yaitu aliran monetaris. Nah, apa sih aliran monetaris itu? Monetaris adalah teori ekonomi yang menekankan peranan jumlah uang yang beredar dalam mengendalikan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, tokoh utamanya ini ada Milton Friedman yang menyatakan bahwa inflasi adalah fenomena moneter yang selalu dan di mana saja terjadi. Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas bagaimana pemikiran monetaris lahir, prinsip-prinsip utamanya, serta perdebatan menarik dengan aliran ekonomi lainnya seperti Keynesian. Baik, pertama-tama saya akan membahas pengertian aliran monetaris. Nah, aliran monetaris adalah salah satu teori ekonomi yang menekankan pentingnya jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Menurut para monetaris, perubahan jumlah uang yang beredar itu sangat mempengaruhi tingkat inflasi, output, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, mereka ini percaya bahwa pengendalian jumlah uang adalah kunci utama untuk menjaga stabilitas ekonomi. Adapun tokoh utama dari aliran pemikiran monetaris ini adalah Milton Friedman. Nah, Milton Friedman ini adalah ekonom terkemuka yang menjadi bapak pemikiran monetaris. Beliau berpendapat bahwa inflasi selalu dan di mana saja merupakan fenomena moneter. Artinya, jika jumlah uang beredar meningkat secara berlebihan tanpa diimbangi dengan produksi barang dan jasa, maka harga-harga akan naik. Nah, akan tetapi, Friedman ini juga menolak intervensi pemerintah yang berlebihan dalam ekonomi dan lebih mendukung kebijakan moneter yang stabil dan terprediksi. Selanjutnya ada prinsip utama pemikiran monetaris. Yang pertama ada teori kuantitas uang. Nah, rumus teori kuantitas uang ini adalah MV sama dengan PY, di mana M itu adalah jumlah uang yang beredar, V adalah kecepatan peredaran uang, dan P adalah harga barang dan jasa, dan Y itu adalah jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Nah, yang kedua ada kestabilan kecepatan uang. Monetaris ini berasumsi bahwa kecepatan peredaran uang relatif stabil dalam jangka pendek. Yang ketiga ada pengaruh uang terhadap inflasi. Jika jumlah uang beredar meningkat tanpa diikuti peningkatan produksi, maka harga-harga akan naik. Yang keempat ada kebijakan moneter yang tepat. Pemerintah sebaiknya mengontrol jumlah uang beredar secara hati-hati agar inflasi dapat dikendalikan dan perekonomian tetap stabil. Lalu ada kebijakan moneter menurut monetaris. Nah, monetaris menekankan bahwa kebijakan moneter yang dijalankan oleh bank sentral harus fokus pada pengendalian jumlah uang beredar agar inflasi tetap terkendali. Nah, di sini ada dua jenis kebijakan moneter utama. Yang pertama ada kebijakan moneter ekspansif, yaitu kebijakan yang mengurangi jumlah uang beredar untuk mengendalikan inflasi. Apa saja nih kebijakan ekspansif yang bisa dilakukan bank sentral? Yang pertama itu ada Bank Indonesia akan membeli surat berharga dari Bank Umum sehingga Bank Umum mempunyai dana untuk dipinjamkan ke masyarakat. Yang kedua, suku bunga Bank Indonesia akan diturunkan agar minat masyarakat menabung menurun dan semakin banyak yang meminjam uang dan uang yang beredar akan semakin banyak. Nah, yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif, yaitu kebijakan yang mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mengendalikan inflasi. Apa saja sih yang dilakukan pada kebijakan kontraktif? Nah, yang pertama itu ada Bank Indonesia akan menjual surat berharga kepada Bank Umum sehingga Bank Umum harus membayar surat berharga. Yang kedua ada suku bunga Bank Indonesia akan dinaikkan agar masyarakat itu tertarik untuk menabung dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Lalu ada perbedaan monetaris dan Keynesian. Pertama, monetaris itu fokus pada pengendalian jumlah uang beredar sebagai alat utama stabilitas ekonomi. Sedangkan Keynesian lebih menekankan peran pemerintah melalui kebijakan fiskal seperti pengeluaran dan pajak untuk mengatur permintaan agregat. Yang kedua, monetaris skeptis terhadap intervensi pemerintah yang berlebihan dan percaya bahwa pasar akan cenderung stabil jika jumlah uang dikendalikan dengan baik. Nah, lalu ada referensi monetaris di era digital. Di era digital ini, uang tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga elektronik seperti e-wallet dan kartu debit. Teori monetaris ini tetap relevan karena pengendalian jumlah uang elektronik beredar juga mempengaruhi inflasi dan aktivitas ekonomi.
Oke, jadi kesimpulan dari penjelasan materi ini adalah kebijakan moneter yang tepat oleh bank sentral sangat penting untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pemikiran monetaris mengajarkan kita pentingnya pengendalian jumlah uang beredar untuk menjaga inflasi tetap rendah dan ekonomi stabil. Kebijakan moneter yang tepat oleh bank sentral sangat penting untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat. Nah, dengan memahami konsep ini, kita dapat lebih mengerti bagaimana uang mempengaruhi kehidupan ekonomi sehari-hari dan kebijakan yang diambil pemerintah untuk menjaga perekonomian tetap sehat. Jadi, cukup sekian penjelasan materi dari saya. Semoga video ini membantu memahami konsep dasar monetaris dan relevansinya dalam dunia ekonomi saat ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.